Hai teman-teman, selamat datang di YouTube saya, Nanda Galih Ramadan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama Nanda Galih Ramadan, NIM 12 10 20 226, kelas reguler sore semester 4, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Swadaya Gunung Jati, Cirebon. Dari video ini, semoga kita semua bisa memahami lagi tentang human capital itu apa sih. Pasti bagi kalian tidak asing mendengar kata human capital, apalagi bagi seseorang yang sedang mencari pekerjaan. Pasti kalian tahulah human capital itu seperti apa. Selebihnya, mari kita perhatikan cuplikan video ini. Arti dan pentingnya human capital. Istilah human capital pertama dikemukakan oleh seorang ekonom yang bernama Theodore Schultz. Berpendapat bahwa peningkatan kesejahteraan pada perusahaan tidak tergantung pada tanah, peralatan, energi, sumber daya, melainkan pada kompetensi pengetahuan dari pegawainya. Kemudian, ia mendeskripsikan posisi human capital sebagai kemampuan sumber daya manusia yang diperoleh melalui investasi pada sumber daya manusia, yang mendeskripsikan bahwa human capital terdiri dari 4 hal. Yang pertama, kemampuan. Kedua, perilaku. Ketiga, usaha. Keempat, waktu. Dan semuanya ini dimiliki dan dikendalikan sepenuhnya oleh pegawai. Untuk mendeskripsikan human capital sebagai kombinasi dari keempat faktor tersebut sebagai berikut. Pertama, karakteristik atau sifat yang dibawa pekerjaan, misal inteligensi, energi, sikap positif, keandalan, dan komitmen. Kedua, kemampuan seseorang untuk belajar, yaitu kecerdasan, imajinasi, kreativitas, dan bakat. Ketiga, motivasi untuk berbagi informasi dan pengetahuan, yaitu semangat kerja tim dan orientasi tujuan. Peran human capital sebagai kunci keunggulan organisasi. Kunci keunggulan organisasi terdiri dari 3 kelompok utama aset perusahaan, yaitu pertama, aset finansial seperti uang tunai dan surat berharga. Kedua, aset fisik terdiri atas tanah, gedung, dan peralatan. Ketiga, aset tidak berwujud. Contohnya modal intelektual, modal organisasi, reputasi, aliansi bisnis, pelanggan, dan merek. Hubungan kompetensi karyawan dengan human capital. Dalam meningkatkan kompetensi karyawan, tantangan utama yang perlu dihadapi yaitu kompetensi harus sesuai dengan strategi bisnis, dan kompetensi perlu diciptakan melalui lebih dari suatu mekanisme. 5 cara untuk meningkatkan kompetensi pada karyawan, yaitu 5B. Pertama, buy atau membeli. Artinya menggantikan sumber daya manusia yang lama dengan yang baru dan memiliki kualitas baik. Kedua, build atau membangun. Artinya investasi dilakukan terhadap sumber daya manusia untuk meningkatkan kualitasnya menjadi lebih baik. Ketiga, borrow atau meminjam.
Artinya, penggunaan konsultan atau partner efektif meningkatkan berbagi pengetahuan dan desain kerja baru. Keempat, bounce atau melambung. Artinya, perusahaan harus mengeluarkan karyawan yang bekerja di bawah standar. Kelima, pin atau mengikat. Artinya, karyawan jangan sampai keluar karena merupakan tindakan kritis pada semua tingkatan. Demikian penjelasan yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.